warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai toharoh. Jadi toharoh di sana ada najis dan juga hadas. Najis terbagi menjadi 3, najis ringan, sedang, dan besar. Sedangkan hadas terbagi menjadi 2, ada hadas kecil dan juga hadas besar. Adapun pengertian taharah di sini menurut bahasa Arab artinya suci atau bersih, sedangkan menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Jadi taharah itu menyucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Adapun dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi pada dalil di atas bahwa Allah itu menyukai orang yang bertaubat dan juga menyukai orang yang menyucikan dirinya dari hadas kecil maupun hadas besar. Adapun hadas menurut bahasa artinya adalah berlaku atau terjadi. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan yang tidak suci terjadi pada seorang muslim yang mengharuskan dirinya bersuci atau membersihkan diri. Jadi hadas dibagi menjadi 2, yaitu ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Yang pertama akan kita bahas yaitu hadas kecil adalah suatu kondisi di mana seorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau tata aturan hukum Islam. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama ada keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Yang kedua menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga hilang akalnya karena tidur, epilepsi, gila dan mabuk. Yang terakhir bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Maka sebagai seorang muslim mengharuskan dirinya berwudu atau bertayamum. Jadi apabila melakukan hal-hal di atas, cara menyucikannya dengan berwudu ataupun tayamum. Bertayamum apabila terdapat halangan dalam menggunakan air. Ini adalah dari pengertian hadas kecil. Berikutnya ada hadas besar, adalah kondisi hukum di mana seorang dalam keadaan janabah, yaitu janabah adalah suatu hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak identik dengan kotor hingga mewajibkan dirinya mandi besar. Hadas besar merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Yang kedua, datang bulan atau haid bagi wanita. Yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, keluar mani bagi laki-laki. Yang terakhir, meninggal dunia. Jadi, apabila ada hal-hal berikut ini, maka dia harus dengan cara menyucikannya harus dengan cara melakukan mandi wajib atau mandi besar ya. Boleh juga bertayamum apabila halangan dalam menggunakan air. Misalkan airnya tidak ada, diperbolehkan untuk bertayamum saja. Berikutnya ada najis. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing dan babi. Najis juga terbagi menjadi 3, ada najis muhaffafah atau najis ringan, najis mutawassithah atau sedang, dan yang terakhir najis mughallazah atau najis yang berat. Kita masuk ke yang pertama yaitu najis muhaffafah. Merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Nah, jadi air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan bayi tersebut belum makan maupun minum, hanya masih minum ASI, maka air kencingnya itu hukumnya najis ringan. Nah, bagaimana cara membersihkan najis ringan? Caranya cukup dipercikan dengan air suci pada tempat yang terkena najis. Misalnya pakaian kalian kena kencing bayi laki-laki tersebut,
yang usianya belum mencapai 2 tahun hanya minum ASI, kalian cara menyucikan pakaian kalian cukup dipercikan dengan air. Terus najis yang kedua ada najis mutawasithah atau najis menengah. Najis mutawasithah adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis najis mutawasithah seperti darah, nanah, kotoran manusia ataupun binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Nah, jadi misalkan pakaian kalian atau suatu tempat yang terkena benda-benda yang saya sebutkan tadi, maka itu adalah najis mutawasithah. Bagaimana cara menyucikannya atau cara membersihkannya? Dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna, bentuknya, baunya, dan rasanya. Ya, semuanya harus hilang. Bisa kita cuci. Itu adalah najis mutawasithah. Terus ada najis yang terakhir yaitu najis mughallazah. Adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah maupun bangkainya. Ya, yang saya sebutkan tadi itu berasal dari anjing dan babi. Misalkan kita kena jilatan anjing maupun kita menyentuh babi, kita harus menyucikannya dengan cara dicuci dengan air suci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur tanah atau debu yang suci. Jadi menyucinya itu pakai 7 air. Misalkan kita menyediakan 7 ember dan salah satu dari ke-7 ember tadi harus dicampurkan dengan tanah ataupun debu yang suci atau yang bersih. Jadi untuk bahan latihan, jelaskan perbedaan hadas dan najis. Saya ulangi, jelaskan perbedaan hadas dan najis. Mungkin sampai di sini video pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.